Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Abidin, Taruna Permesinan Kapal, Politeknik Kelautan dan Perikanan Pariaman. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan perbedaan pneumatik dan hidrolik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pneumatik. Pneumatik adalah sebuah sistem penggerak yang menggunakan tekanan udara sebagai tenaga penggeraknya. Sistem kerja dari pneumatik bahwa udara disedot oleh kompresor dan disimpan pada reservoir air atau tabung udara hingga mencapai tekanan kira-kira sekitar 6-9 bar. Kenapa harus 6-9 bar? Karena bila tekanan hanya di bawah 6 bar akan menurunkan daya mekanik dari silinder kerja pneumatik. Dan sedangkan bila bertekanan di atas 9 bar akan berbahaya pada sistem perpipaan atau kompresor. Baca berapa standar tekanan maksimal yang terdapat pada memplate reservoir air dari kompresor. Selanjutnya udara bertekanan itu disalurkan ke sirkuit pneumatik dengan pertama kali harus melewati air dryer atau pengering udara untuk menghilangkan kandungan air pada udara. Dan selanjutnya menuju ke katup udara atau setup valve, selanjutnya menuju regulator, lalu ke solenoid valve, ini yang di bawah, dan menuju ke silinder kerja. Ini dia komponen-komponennya, dimulai dari sini sampai ke bawah. Gerakan air silinder ini tergantung dari solenoid. Bila solenoid valve menyalurkan udara bertekanan menuju ke inlet dari air silinder, maka piston akan bergerak maju. Sedangkan bila solenoid valve menyalurkan udara bertekanan menuju outlet dari air silinder, maka piston akan bergerak mundur. Jadi dari solenoid valve inilah penggunaan aplikasi pneumatik. Bisa juga ini dikombinasikan dengan elektrik seperti PLC maupun rangkaian kontrol listrik lainnya. Oke, lanjut. Pneumatik mempunyai kelebihan dan kekurangan. Di antara kelebihan dari pneumatik, yang pertama adalah ramah lingkungan atau bersih. Jika terjadi kebocoran dalam sistem perpipaan. Jadi karena mungkin bahannya dari udara, maka apabila terjadi kebocoran pada sistem ini tidak terlalu berbahaya atau ramah lingkungan. Yang kedua, kelebihan dari pneumatik yaitu udara sebagai tenaga penggerak memiliki jumlah yang tak terbatas. Yang ketiga, lebih cepat responsif jika dibandingkan dengan hidrolik. Terus yang terakhir ini harganya yang relatif lebih murah dibandingkan kalau dengan hidrolik yang menggunakan oli sebagai penggeraknya. Selanjutnya kita ke pneumatik. Kekurangan pneumatik. Yang pertama, kekurangannya adalah daya mekanik yang dihasilkan kecil. Yang kedua, membutuhkan perawatan yang lebih tinggi karena udara sebagai penggeraknya biasanya kotor dan mengandung air sehingga gesekan antara piston dan rumah silinder besar dan mempercepat kerusakan pada air silinder. Oke, kita lanjut ke pengertian hidrolik. Hidrolik adalah sebuah rangkaian komponen yang memanfaatkan zat cair atau fluida untuk menghasilkan energi mekanis. Sistem hidrolik adalah sebuah contoh nyata dari penerapan hukum Pascal 1658, yakni jika suatu cairan
dikenakan tekanan, maka tekanan itu akan merambat ke segala arah dan tidak bertambah atau berkurang kekuatannya. Cara kerja dari sistem hidrolik yaitu seperti yang telah disebutkan barusan. Sistem hidrolik dapat menghasilkan energi mekanis dengan memanfaatkan zat cair. Zat cair tersebut diolah dengan seperangkat komponen dan melalui serangkaian proses hingga akhirnya menjadi gerakan. Ini di gambar inilah komponen-komponen dari sistem hidrolik. Adapun komponen dari sistem hidrolik, yang pertama ada tangki hidrolik. Ini dia yang di bawah. Tangki hidrolik atau hidrolik tank berfungsi untuk menampung zat cair yang menjadi penggerak. Biasanya zat cair tersebut atau fluida tersebut menggunakan oli. Biasanya oli yang dipakai itu. Komponen ini juga berfungsi sebagai pendingin bagi oli yang telah melalui rangkaian hidrolik. Ini dia, jadi oli ditampung di sini sebagai penampung oli, dan berfungsi juga di sini untuk pendinginan fluida yang telah mengaliri sistem hidrolik. Komponen selanjutnya ada pompa hidrolik. Ini dia yang sebelah atas. Fungsi dari pompa hidrolik adalah untuk menghasilkan aliran hidrolik dari zat cair yang masuk dalam sistem hidrolik. Selanjutnya ada katup pengontrol atau control valve. Katup pengontrol memiliki tugas untuk mengarahkan oli menuju komponen yang membutuhkan. Selanjutnya ada aktuator. Aktuator merupakan komponen mekanis yang memiliki fungsi untuk mengontrol sistem hidrolik. Komponen ini mampu mengubah energi hidrolik menjadi energi mekanis. Ini dia. Jadi di komponen ini akan merubah sebuah energi dari energi hidrolik ke energi mekanik. Selanjutnya ada katup pengatur tekanan atau main relief valve. Katup pengatur tekanan memiliki fungsi sebagai pengontrol tekanan yang masuk dalam sebuah sistem hidrolik. Tekanan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan sistem rusak, bahkan tidak dapat berfungsi. Jadi katup ini sangat berperan penting untuk mengatur tekanan agar tekanan stabil, tidak terjadinya tidak bisa mengatur tidak terlalu tingginya atau tidak terlalu rendahnya sebuah tekanan. Next, selanjutnya ada dari komponen itu filter. Filter berfungsi sebagai penyaring kotoran atau zat-zat kontaminasi yang dapat mengganggu sistem hidrolik. Ini dia filter. Dari komponen-komponen ini bisa dibilang ini adalah komponen yang paling krusial dari sebuah sistem hidrolik. Oke, lanjut. Kita ke kelebihan hidrolik. Kelebihan hidrolik yang pertama yaitu memiliki daya mekanik yang sangat besar bila dibandingkan dengan pneumatik. Yang kedua, silinder hidrolik lebih awet bila dibandingkan dengan silinder pneumatik atau air silinder. Yang ketiga, oli sebagai tenaga penggeraknya tidak akan habis atau berkurang bila tidak terjadi kebocoran, sehingga hanya diperlukan investasi di awal. Kekurangan dari sistem hidrolik yang pertama adalah tidak ramah lingkungan. Apabila terjadi kebocoran dalam sistem perpipaan, ya mungkin karena sifatnya oli tidak terlalu ramah lingkungan apabila terjadi kebocoran. Terus yang kedua, harga oli yang cukup mahal.
Selanjutnya, kurang responsifnya bila dibandingkan dengan pneumatik. Oke, lanjut kita ke akhir pembahasan atau kita ke perbedaan dari pneumatik dan hidrolik. Yang pertama, perbedaannya yaitu pneumatik memanfaatkan udara sebagai energi penggeraknya. Yang kedua, sedangkan hidrolik memanfaatkan zat cair, biasanya menggunakan oli sebagai bahan penggeraknya. Perbedaan yang kedua, sistem pneumatik lebih menekankan pada pemanfaatan hukum-hukum mekanika, sedangkan sistem hidrolik bekerja dengan memanfaatkan hukum Pascal. Mungkin perbedaan yang kedua ini sangat begitu jauh dari dasar-dasar sistem kerjanya, karena dari hukum-hukum dasarnya pun sudah berbeda antara aeromekanika dan hukum Pascal. Sekian saja dari penjelasan dari saya pada saat kali ini. Mungkin di lain waktu saya akan menjelaskan tentang sistem-sistem yang lainnya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Aldi Abidin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.